Shalom kasih Kristus, kembali hari ini kita melekat dalam hadirat Tuhan. Doa dan harapan saya, saudara dan kita semua dalam keadaan sehat, bahagia dan sukacita senantiasa. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini, kesempatan kami dapat kembali mendengarkan renungan firman-Mu. Berbicaralah. Biarlah firman yang disampaikan menguatkan iman kami, di mana kami semakin menghasilkan buah yang baik untuk hormat kemuliaan nama-Mu lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami bisa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami dan lingkungan di mana kami berada. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan hari ini bertema tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Sebagai manusia normal tentunya, tidak mau hidup yang dijalani adalah hidup yang penuh sia-sia. Keinginannya tentu memiliki kesuksesan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keuangan, dan dapat melakukan apa yang menjadi kesenangan dalam hidupnya. Intinya, menginginkan adanya kebahagiaan. Semua orang tentu merindukan bentuk kerinduan seperti itu. Tetapi sedikit saja yang bisa mendapatkannya. Apakah Tuhan hanya memberikan keberhasilan dan kebahagiaan bagi segelintir orang saja? Tentu tidak. Tuhan sangat ingin semua anaknya bisa merasakan hal seperti itu. Masalahnya, ada banyak orang yang salah arah dalam mengejar keberhasilan. Hal ini seringkali terjadi karena mereka tidak tahu apa yang menjadi kunci utama sebuah keberhasilan. Ada tokoh dalam Alkitab yang mengalami keberhasilan melimpah luar biasa. Ia dapat melakukan apa yang menjadi kesenangannya. Tokoh tersebut adalah Salomo. Salomo mengalami banyak pelajaran dalam hidup. Pada masa tuanya, Salomo menyimpulkan bahwa kesenangan, kekayaan, pekerjaan tidak memberikan kepuasan sejati. Salomo dengan tegas mengatakan semuanya adalah sia-sia seperti menjaring angin. Itulah hidup. Hidup yang bisa kita jalani saat ini adalah hasil dari keputusan yang kita ambil. Hampir setiap keputusan yang kita buat dalam hidup ini tidak bisa kita pastikan hasilnya. Apapun hasilnya, janganlah kita putus asa. Selagi waktu dan kesempatan masih ada, jangan pernah sia-siakan kesempatan tersebut. Mari kita maksimalkan setiap potensi atau talenta yang sudah diberikan Tuhan bagi kita, karena pada saatnya kita harus mempertanggungjawabkannya. Setiap apapun yang terjadi, kita tahu bahwa pada akhirnya hal itu tidak akan sia-sia. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Korintus melalui suratnya yang pertama, agar mereka tetap semangat dan jangan kecewa dan berdiri teguh dalam Tuhan, karena pengiringan dalam Tuhan tidak sia-sia. Sebab Kristus yang mati disalib dibangkitkan. Bila tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu karena masih hidup dalam dosa. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58, seperti yang dikatakan dalam nats tadi mengatakan, saya ulangi kembali, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Berjuang untuk tetap setia kepada Yesus Kristus mungkin terasa sulit, penuh tantangan dan bahkan berbahaya. Tetapi
hal itu tidak akan sia-sia. Kasih Kristus, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan dan memberikan kesaksian tentang kuasa-Nya, hidup kita tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus menegaskan ada upah yang Dia sediakan bagi orang-orang yang setia mengiring Tuhan. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan pada zamannya yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tercatat dalam Markus 10 ayat 30. Bila kita tahu ada upah yang disediakan Tuhan, seharusnya kita tidak menjadi lemah, kecut, dan tawar hati. Justru kita harus semakin sungguh-sungguh dan giat dalam Tuhan. Tuhan adalah nahkoda kehidupan yang handal. Sekalipun kita dibawa mengarungi lautan kehidupan dengan gelombang yang besar, percayalah, kita tetap aman. Pengiringan dan kesetiaan kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Mari tetap setia sampai pada kesudahannya. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Engkau mengingatkan kehidupan kami bahwa pengiringan kami di dalam Engkau, Tuhan, tidak sia-sia. Apapun yang terjadi, Tuhan sebagai nahkoda kehidupan yang tahu tentang arah apa yang sedang dan akan dihadapi ke depan Tuhan. Kami percaya Engkau penguasa langit dan bumi. Engkau yang akan terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri renungan kita dengan mengendahkan kedua tangan. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.